Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas gelombang stasioner atau gelombang diam, khususnya di ujung terikat. Nanti kamu bisa tonton video satu lagi yang untuk ujung bebasnya. Misalnya kita punya tali, kemudian kita naik turunkan, kita gambarkan tali itu naik turunnya seperti yang warna merah di gelombang ini, ya, dia naik turun, kemudian pada di sisi ini, ujungnya ini kan diikat, sehingga ketika dia memantul, dia akan memantul dari bawah, ya, memantul dari bawah seperti yang warna hijau ini. Nah, maka terbentuklah gelombang seperti ini. Kemudian, di gelombang stasioner ujung terikat akan terbentuk perut-perut dan simpul-simpul. Perut itu adanya di perbukitan ya, maksudnya adanya di bukit. Ini kan kalau kita lihat ini kan bukit ya. Nah, ini bukit berarti di sini perut. Ini ada bukit, ini perut juga, ini perut juga. Kalau simpul adanya adalah di antara garis yang maaf, gelombang yang warna merah dengan hijau ini ketemunya di mana? Nah, dia ketemu di sini, singgungan ya, bersinggungan di sini, maka ini adalah simpul-simpulnya. Mungkin kalau gambarnya kurang akurat, mohon maaf ya. Lanjut, untuk simpul dan perutnya kita beri keterangan di sini ya, P1, perut 1, P2, perut 2, P3, perut 3, dan P4, perut 4, dan seterusnya. Untuk simpul kita beri nama S, berarti S1 untuk simpul 1, S2 simpul 2, dan seterusnya. Ingat perut itu adanya di atas, pas bukit, kalau simpul itu pas garis singgung antara dua gelombang. Kemudian pertanyaannya gimana sih kalau mau nyari letak perut dan simpul di ujung terikat ini? Nah, caranya kita bisa pakai gini. Kalau gambarnya seperti ini, maka ini kan titik ujung terikatnya nih. Kalau kita cek sampai P1, ini berapa gelombang sih? Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas menentukan jumlah gelombang. Mungkin kamu bisa cek video sebelumnya atau di deskripsi ya, kita cantumkan nanti linknya. Oke, dari ujung terikat sampai P1, ini kan nilainya seperempat gelombang ya. Ini adalah seperempat gelombang. Maka kita bisa cari atau hitung perut yang pertama atau P1 itu dengan cara seperempatnya dari panjang gelombang atau seperempatnya dari lambda gitu ya. Kemudian kalau kita cek perut kedua, ini kan dari P1 ke P2 ini dia tinggal nambah setengah gelombang ya. Ini seperempat lagi jadi setengah ya. Seperempat tambah setengah jadi 3/4. Maka P2 kita bisa pakai rumus adalah 3/4-nya lambda atau panjang gelombang. Kemudian nanti ke P3 atau perut ketiga juga sama. Perut ketiga nambah setengah gelombang lagi berarti 5/4 lambda. Kemudian nanti P4 nambah setengah lagi jadi 7/4 lambda. Sampai sini sebenarnya kita bisa membuat sebuah ingatan yang apa namanya, untuk menunjukkan kalau gelombang stasioner ujung terikat di letak perutnya ini ada loh polanya gitu. Polanya gimana sih kalau kamu perhatiin ya, di sini P1 sampai P4 ini angka atasnya atau pembilangnya adalah angka 1357. Iya, ini adalah angka ganjil. Kemudian bawahnya itu pasti 4 ya. Kemudian disusul ada lambda-lambda-lambdanya. Maka kalau misalnya nanti kita mau hitung si rumus, misalnya contoh, perut yang ke-11 berapa sih? Kan kita nggak mungkin gambar sampai perut ke-11 gitu ya. Nah, caranya adalah nanti angka atasnya tinggal kamu ganti aja dengan bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya contoh, perut ke-11, berarti angka ganjil yang ke-11 berapa? Kalau misalnya kita lihat kan, 1, 3, 5, 7, 9, itu udah 5 angka pertama ganjil ya. Kemudian angka ganjil berikutnya setelah 9 adalah 11, kemudian ada 13, kemudian ada 15, kemudian ada 17, kemudian ada 19. Nah, 19 itu udah 10 angka ganjil pertama. Berarti 11 nanti angka berapa lagi tuh? Gitu. Oke, kemudian untuk jarak antar perut ke perut tadi kita udah cek ya, itu adalah setengah lambda. Jadi nanti kalau ada yang nanya, misalnya contoh perut 1 ke perut 2 berapa sih jaraknya? Setengah lambda. Perut 2 ke perut 3 berapa sih jaraknya? Setengah lambda. Asalkan perutnya itu berdampingan ya. Misalnya abis P1 kan P2, berarti berdampingan gitu ya. Pasti setengah lambda gitu. Jadi itu adalah polanya untuk perut di ujung terikat. Kemudian untuk simpul,
Kalau kita lihat, ini kan simpul pertama kali ada pas banget di titik yang di ujung terikatnya ini ya, maka dia dianggap 0, tidak ada nilainya karena pas ujung. Jadi S1 adalah 0, kemudian S2-nya adalah setengah lambda. Karena kita lihat dari ujung sampai S2 ini kan kalau kita tentukan jumlah gelombangnya adalah setengah, hanya sebukit ini ya. Jadi setengah. Kemudian dari S2 ke S3 ini dia nambah setengah lagi berarti setengah tambah setengah jadi 1. Atau S3 itu sebanyak lambdanya itu sendiri atau panjang gelombangnya. Kemudian S4 tambah setengah lagi berarti jadi 3/2 lambda. 3/2 lambda ini sama dengan 1/2 lambda. Nah, sama dengan perut, si simpul ini punya pola yang unik. Jadi, kamu nggak perlu gambar sampai banyak banget untuk mengetahui, misalnya nanti ditanya, simpul ke-6 rumusnya gimana, nyarinya gimana gitu kan. Kita nggak perlu sampai gambar simpul ke-6, kita cukup ingat aja polanya. Kita lihat ya, jadi bilangan atasnya itu adalah dimulai dari 0, 1, kemudian 2, 3. Nah, di sini kan berarti ngitung ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bawahnya kita ganti angka 2, disusul ada lambda di belakangnya. Jadi, kalau misalnya mau nyari rumus simpul, contoh simpul ke-6 ya. Contoh, kita mau cari tahu simpul ke-6. Berapa sih simpul ke-6? Berarti atasnya adalah dimulai dari angka 0. Ini kan berarti simpul 1, simpul 2, simpul 3, ini simpul 4, ini simpul 5, ini simpul 6. Nah, berarti simpul 6 itu pakai bilangan atasnya atau pembilangnya 5. Kemudian bawahnya pasti 2, disusul ada lambdanya. Maksudnya gitu. Nah, contoh lagi misalnya simpul ke-20. Simpul ke-20 berarti atasnya pembilangnya berapa nih? Kan bawahnya udah pasti 2, kemudian disusul lambda. Nah, di sini nih di depannya lambda ada berapa? Kalau kita mulai dari 0, berarti bilangan ke-20-nya pasti berapa? 19, tinggal dikurangi 1 aja. Jadi nggak masalah, mau ditanya simpul ke berapapun kita sudah siap. Nah, jangan lupa kalau misalnya nanti ada persamaan gelombang stasioner ujung terikat, di mana ciri-cirinya itu adalah sin-nya ketemu kx dan cos-nya ketemu omega t ya. Nanti dari sini kita juga bisa cari perut dan simpulnya. Ya, yang penting kita punya lambdanya. Lambda adanya di mana kalau di persamaan? Nanti kita bisa cek lambdanya dari K atau konstanta si gelombangnya. Langsung kita mulai ke pembahasan soal. Nah, seutas tali panjangnya 100 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/8 Hz dan amplitudo 16 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat 4,5 cm per sekon. Cepat rambat ya maksudnya. Tentukanlah A letak simpul keempat dari ujung terikat. Oke, kita jawab yang A dulu. Untuk menjawab yang A, berarti kan kita mau pakai rumus simpul keempat. Tadi angkanya adalah tinggal dikurangi aja ya. Kan simpul keempat berarti 4 kurang 1, 3. Kemudian bawahnya pasti 2, disusul ada lambdanya. Jadi 3/2 lambda, ini rumusnya. Kemudian kita perlu lambdanya itu berapa sih? Di soal kita punya panjang talinya adalah 100 cm, kemudian kita punya frekuensinya 1/8, kemudian kita punya amplitudo tapi nggak dipakai ya, kita langsung lewat ke cepat rambat aja 4,5 cm per sekon. Nah, si lambda kita udah pernah bahas juga di video sebelumnya, kalau lambda itu rumusnya adalah V dibagi dengan F ya. V-nya 4,5, F-nya 1/8, ini 8 bisa pindah ke atas ya, jadi 4,5 bagi 1 kali 8. Hasilnya adalah 36 cm. Kita biarkan aja dalam sentimeter, jadi nanti jawaban kita dalam sentimeter juga. Kita udah tahu lambdanya nih 36. Nah, masukin ke sini ya. Jadi S4-nya adalah 3/2 dikali 36. 36 kita bagi 2 dapat 18, dikali 3 dapat 54 cm. Sudah terjawab. Lanjut, untuk letak perut ke-5 dari ujung terikat. Nah, tadi masih ingat gimana caranya kalau letak perut? Kalau perut tadi bawahnya 4 ya.
Nah, ingat bawahnya tadi 4, kemudian atasnya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil kelima itu apa? Coba jari kamu sambil boleh berhitung, kan bilangan ganjil pertama 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9. Nah, 9 adalah bilangan ganjil kelima, berarti kita tulis rumusnya 9 per bawahnya pasti 4 tadi ya, kemudian disusul ada lambdanya. Jadi 9/4 kali lambda. Tadi udah nyari lambdanya, sekalian kita pakai untuk di sini. 9/4 dikali 36. 36 bagi 4 dapat 9. 9 dikali 9 dapat 81 cm. Gampang ya? Oke, kita jawab yang berikutnya. Kita coba jawab yang C. Letak simpul ke-6 dari titik asal getaran. Untuk simpul ke-6 berarti kan kita hitung ya dari 0 kemudian angka ke-6-nya berapa atau 6 dikurang 1 deh. 6 dikurang 1 itu 5, berarti kita untuk menjawab yang C pakainya 5/2 kali lambda. Ingat tadi pola uniknya ya untuk simpul yang ujung terikat. Kemudian 5/2 lambdanya kita ganti 36, berarti 5/2 kali 36 atau 36 boleh kita bagi 2 ya, dapat 18. 18 dikali 5 dapat 90 cm. Ini kalau dia tanyanya dari ujung terikat maka jawabannya 90 cm. Tapi karena dia tanyanya dari titik asal getaran, jadi belum selesai ya. Kalau dari titik asal getaran, jawabannya adalah si panjang talinya dikurangi ini, simpul ke-6 yang dari ujung terikat ini, 90. Jadi kita beri nama X ya, untuk pertanyaan C kita beri nama X sama dengan L dikurangi S6-nya. Jadi 100 dikurangi 90 dapat 10 cm. Jadi simpul ke-6 itu kalau dari titik asal getaran 10 cm, tapi kalau dari ujung terikat 90 cm gitu. Karena yang di soal C jawabannya minta dari titik asal getaran, maka jawabannya adalah 10 cm. Ya, jadi jangan sampai terkecoh. Kemudian kita jawab yang D. Yang dia juga sama, dia mintanya dari titik asal getaran, letak perut kedua. Ingat kalau perut itu per 4 ya, per 4 kemudian dikali lambda, angka depannya adalah bilangan ganjil kedua. Berarti bilangan ganjil kedua habis 1 kemudian 3 ya kan, bilangan ganjil itu 1, 3, 5 dan seterusnya. Berarti untuk si apa nih namanya perut kedua jawabannya adalah 3/4 lambda. Kemudian 3/4 lambda ini lambdanya kita ganti 36 ya seperti biasa. 3/4 dikali 36 atau 36 kita bagi 4 dulu dapat 9. 9 kita kali 3 dapat 27 cm. Lagi-lagi ini belum jawabannya karena di soal mintanya dari titik asal getaran. Jadi panjang talinya 100 cm ya. Kita kurangi si 27 ini perut kedua dari ujung terikat, maka 100 dikurangi 27 adalah 73 cm. Jadi jawabannya letak perut kedua dari titik asal getaran adalah 73 cm. Kita punya soal berikutnya, di sini ada seutas tali panjangnya 3 meter. Salah satu ujungnya diikat dan ujung lainnya digetarkan terus-menerus sehingga membentuk gelombang stasioner. Kita udah tahu ya, ini pasti ujung terikat karena salah satu ujungnya diikat. Kemudian pada tali terbentuk 3 gelombang penuh. Jika diukur dari ujung terikat, letak perut yang ke-6 pada jarak titik-titik meter. Yang pasti mau ngitung perut ini kita butuh panjang gelombang ya atau lambda. Lambda bisa kita cari dari mana? Dari sini nih kata kuncinya nih. Kita dikasih 3 gelombang penuh ini terbentuk pada tali yang sepanjang 3 meter. Artinya dengan jarak 3 meter kita mendapatkan 3 gelombang penuh di mana satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah gitu ya. Oke, berarti kita bisa cari lambdanya dari S dibagi N. Jarak 3 meter dibagi N, 3 gelombang penuh. Maka 3 kita bagi 3 jadi 1 meter. Sehingga kita cari P6 atau perut ke-6-nya adalah, ingat angka atas ini adalah bilangan ganjil ke-6. Kan kalau kita hitung 1, 3, 5, 7, kemudian 9, kemudian bilangan ke-6 ganjilnya adalah 11 ya. 11 per bawahnya pasti 4, kemudian pasti kali lambda. Tadi kita udah cari lambdanya dapat 1 meter, hasil dari jarak dibagi gelombangnya, jadi 11/4 dikali 1 ya.
Berarti sama aja 11 bagi 4 doang gitu ya. 11 kalau dia bagi 4 dapat 2,75 meter. Selesai dapat jawabannya. Ini sudah selesai ya karena dia mintanya dari ujung terikat. Soal terakhir yang akan kita bahas, di sini ada persamaan, kemudian tentukan letak simpul ke-10 yang diukur dari ujung terikat. Kalaupun di sini tidak bilang dari ujung terikat, misalnya dari ujung pantul gitu ya, kita bisa cek di persamaan ini bebas atau terikat sih. Ingat, kalau persamaan simpangan ujung terikat, sinnya itu ketemu X ya. Nah, ini sinnya ketemu X, maka ini udah pasti ujung terikat. Kemudian, sebelum kita mau menentukan letak simpulnya, kita cari dulu panjang gelombangnya atau lambdanya. Caranya gimana? Kalau ada persamaan, ya ada persamaan seperti ini, lambda bisa dicari dengan K, konstanta bilangan gelombangnya dibagi 2pi. K bisa dicari dari mana? K adalah yang nempel di X. Kalau kita lihat yang nempel di X, ini ada 4pi ya. Maka 4pi adalah konstantanya. Jadi K-nya tinggal diganti 4pi, kemudian dibagi 2pi, kita udah tahu ya pasti hasilnya 2M. Kemudian dari lambda sama dengan 2 meter ini, kita hubungkan atau kita cari si letak simpul ke-10-nya. Masih ingat caranya gimana tadi? Kalau letak simpul berarti bawahnya per 2, kemudian lambda, kemudian angka di sini adalah berapa? Iya, karena ke-10 berarti 10 dikurang 1, jadi atasnya 9. Mungkin kamu sekarang udah mulai familiar atau terbiasa ya. Jadi kita pakai rumus S10 sama dengan 9 per 2 dikali lambda. Lambdanya 2, berarti 2 dibagi 2 habis dong ya. 2 bagi 2 habis, jadi sisa 9 doang. Maka jawabannya adalah 9 meter. Itu adalah letak simpul ke-10 yang diukur dari ujung terikat. Oke, kita sudah bahas untuk letak simpul dan perut dengan berbagai macam soal. Semoga bisa menambah pengetahuan kamu dan bisa menambah manfaat belajar kamu. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.